dalam suasana kuliah virtual. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, dilapangkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya dimanapun kalian berada. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya bersama dengan kelompok saya dari kelompok 2 pada mata kuliah evaluasi pembelajaran sekolah dasar akan membawakan sebuah materi yang mudah-mudahan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kalian semuanya, yaitu tentang pemetaan kompetensi dasar. Oke, dan tanpa berlama-lama, mungkin kita akan mulai saja kepada pembahasan materi ini. Baik, untuk materi pertama yaitu tentang kompetensi dasar akan coba saya sampaikan. Dari definisi kompetensi dasar, yaitu merupakan sebuah kompetensi yang harus dipelajari oleh siswa pada suatu mata pelajaran di kelas tertentu. Nah, misalkan kita akan mencoba mempelajari sebuah penjumlahan pengurangan, maka siswa itu dituntut harus belajar atau memiliki kompetensi untuk mempelajari penjumlahan dan pengurangan. Untuk kompetensi dasar itu memiliki 4 aspek, itu dari aspek sikap, aspek spiritual, aspek pengetahuan, dan juga aspek keterampilan. Nah, kemudian biasanya misalkan dari aspek spiritual itu ditandai dengan poin dari kompetensi dasar itu dengan angka 1, dengan berawal 1, misalkan 1.1. Biasanya isinya itu mengenai aspek spiritual, misalkan kompetensi yang harus dicapai itu berupa kegiatan spiritual seperti beribadah, seperti berkata jujur, mengimani sebuah rukun iman, seperti itu. Kemudian untuk aspek sikap biasanya ya berkaitan dengan perilaku dan ditandai dengan poin itu 2.1, 2.3 dalam sebuah pemetaan kompetensi dasar tersebut, dan isinya tentu tentang nilai-nilai sikap kita atau nilai-nilai siswa dalam bersikap dan berperilaku. Kemudian untuk aspek pengetahuan biasanya ditandai dengan poin 3.1, 3.2 dan seterusnya. Biasanya ini berkaitan dengan kompetensi yang dicapai berupa pengetahuan yang harus didapatkan atau yang dimiliki oleh siswa setelah melakukan pembelajaran. Jadi sebuah kompetensi yang berkaitan dengan pengetahuan yang harus dimiliki siswa setelah mempelajari suatu materi. Dan kemudian keterampilan tentu berkaitan dengan praktek dan ditandai dengan poin 4 dalam sebuah pengetahuan kompetensi dasar. Jadi poinnya itu ditandai dengan angka. Jika misalkan kita menemukan kompetensi dasar dengan kode atau poin 4, maka itu berkaitan tentang keterampilan, seperti itu. Fungsi dari kompetensi dasar yaitu untuk memudahkan guru dalam membuat indikator kompetensi pada sebuah mata pelajaran atau sebuah pembelajaran, sehingga tujuan dari pembelajaran itu juga lebih mudah untuk dicapai oleh siswa dan guru. Dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini saya akan menjelaskan mengenai pemetaan kompetensi dasar merupakan langkah awal bagi guru untuk merancang desain pembelajaran interaktif di kelasnya masing-masing. Pemetaan kompetensi dasar mengacu pada kemampuan dari materi pembelajaran yang harus peserta didik capai, baik itu dari aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Dapat dikatakan, jika peserta didik lulus dalam suatu pembelajaran, maka peserta didik itu dikatakan sudah mencapai target kemampuan yang telah dirumuskan oleh kompetensi dasar. Oleh sebab itu, guru harus melakukan pemetaan kompetensi dasar terlebih dahulu agar proses pembelajarannya lebih terarah, dan juga pemetaan kompetensi dasar ini berpengaruh terhadap penyusunan rencana pelaksana pembelajaran atau RPP sampai dengan evaluasi pembelajaran. Oleh karena itu, rencana pemetaan kompetensi dasar ini sangat penting dalam menyusun pembelajaran agar lebih terarah mencapai tujuan pendidikan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Mahira Yuanisa, NPM 1850618. Saya di sini akan memaparkan salah satu materi tentang fungsi dan tujuan pemetaan kompetensi dasar. Fungsi utama melakukan pemetaan kompetensi dasar adalah untuk mempermudah guru dalam membuat rencana pembelajaran, sehingga dapat meminimalisir kesalahan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Sebelum merencanakan pembelajaran, dilakukan pemetaan kompetensi inti dan kompetensi dasar terlebih dahulu. Selanjutnya, ada tujuan pemetaan kompetensi dasar. Yang pertama, melakukan irisan antar kompetensi dasar dalam mata pelajaran untuk menemukan kompetensi dasar atau mata pelajaran yang akan berkolaborasi dalam satu proyek. 2. Menelaah kompetensi dasar untuk menemukan muatan kompetensi guna menyusun silabus dengan benar. 3. Menemukan tingkat berpikir kompetensi dasar. 4.
menetapkan ranah proses berpikir yang terdapat dalam SK yaitu C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. 5. Untuk mengukur ranah psikomotorik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septendi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pemetaan kompetensi dasar. Berikut ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, menentukan mata pelajaran yang akan dipadukan. Pada tahap ini dilakukan setelah membuat pemetaan kompetensi dasar secara menyeluruh pada semua mata pelajaran yang akan diajarkan di sekolah dasar dengan maksud supaya terjadi pemerataan, keterpaduan, dan pencapaian. Yang kedua, mengelompokkan KD yang berkaitan dari berbagai mata pelajaran menjadi beberapa kelompok. Mengelompokkan KD-KD dari berbagai mata pelajaran menjadi beberapa kelompok yang telah direncanakan. Pengelompokan bisa memilih KD-KD yang berada pada urutan yang sama, bisa juga memilih KD-KD yang berkaitan. Yang ketiga, menentukan tema yang relevan dengan kemampuan dan perkembangan peserta didik. Menentukan tema yang relevan di sini maksudnya menyesuaikan dengan perkembangan peserta didik yang akan ditentukan temanya. Yang keempat, menentukan alokasi waktu per tema. Setelah menentukan tema-tema yang akan dikembangkan dan dibagi menjadi satuan waktu per semester, maka masing-masing aspek pengembangan dijabarkan dalam tema yang ada dengan alokasi waktu yang dijabarkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu selanjutnya contoh pemetaan KD, pemetaan kompetensi dasar kelas 3 tema 1 mata pelajaran SBDP. KD 3,1 memahami unsur-unsur seni rupa dalam karya dekoratif termasuk ke dalam subtema 3 pembelajaran 1 dan 2. Kompetensi dasar 3,2 mengetahui bentuk dan variasi dalam lagu. Subtema 1 pembelajaran 1, 3, dan 6. Kompetensi dasar 3,3 mengetahui dinamika gerak tari termasuk ke dalam subtema 2 pembelajaran 1 dan 3, lalu dan pembelajaran 4. Mengetahui teknik potong lipat dan sambung subtema 3 pembelajaran 1, pembelajaran 2, serta subtema 4 pembelajaran 1. KD 4,1 membuat karya dekoratif. Subtema 3 pembelajaran 1, pembelajaran 2, subtema 4 pembelajaran 1. KD 4,2 menampilkan bentuk dan variasi irama melalui lagu. Subtema 1 pembelajaran 1, pembelajaran 3, serta pembelajaran 6. Lalu KD 4,3 meragakan dinamika gerak tari. Subtema 2 pembelajaran 1, pembelajaran 3. KD 4,4 membuat karya dengan teknik potong, lipat, dan sambung. Subtema 4 pembelajaran 1, pembelajaran 3. Lalu mata pelajaran PJOK KD 3,1 memahami kombinasi gerak dasar lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional. Tema 1, subtema 1, pembelajaran 2, pembelajaran 4. Lalu ada subtema 2, pembelajaran 2,
pembelajaran 4. Lalu subtema 3, pembelajaran 1, dan subtema 4 dalam pembelajaran 2 dan pembelajaran 4. Yang terakhir, mata pelajaran PJOK KD 4,1 mempraktikkan kombinasi gerak dasar lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional, termasuk ke dalam subtema 1, pembelajaran 2, pembelajaran 4, lalu subtema 2, pembelajaran 2, pembelajaran 4, lalu subtema 3, pembelajaran 1, serta subtema 4, pembelajaran 2 dan pembelajaran 4. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy Aprilia, NPM 1850621. Di sini saya akan menjelaskan contoh pemetaan KD per subtema. Di sini ada pemetaan kompetensi dasar KI 3 per subtema Sekolah SD Negeri 1 kelas 3 semester 2. Tema 5 cuaca, subtema 1 keadaan cuaca. Selanjutnya ada tabel. Yang pertama ada muatan pembelajaran, yang kedua ada kompetensi dasar dan pembelajaran. Pembelajaran pertama ada PPKN di KD 3.4, memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Pembelajaran 2, pembelajaran 4, pembelajaran 5, dan pembelajaran 6. Selanjutnya ada pembelajaran bahasa Indonesia KD 3.4, menggali informasi tentang perubahan cuaca, perubahan terhadap kehidupan manusia yang disajikan dalam bentuk lisan, tulisan, visual, dan eksplor lingkungan, ada di pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6. Selanjutnya ada matematika di KD 3.4, menggeneralisasi pemecahan sebagai bagian dari keseluruhan menggunakan benda-benda konkret, ada di pembelajaran 1, pembelajaran 3, pembelajaran 5, dan pembelajaran 6. Selanjutnya ada pembelajaran PJOK di KD 3.5, memahami kombinasi berbagai pola gerak dominan, bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah atau lokomotor, tolakan, putaran, ayunan, melayang, dan mendarat. Dalam aktivitas senam lantai ada di pembelajaran 2 dan pembelajaran 4. Selanjutnya ada SBDP di KD 3.2, mengetahui bentuk dan variasi pola dalam lagu, ada di pembelajaran 1 dan pembelajaran 3. Selanjutnya ada tema 5 cuaca dan subtema 2 perubahan cuaca. Tabel. Yang pertama ada muatan pembelajaran, yang kedua ada kompetensi dasar dan pembelajaran. Pembelajaran pertama ada PPKN di KD 3.4, memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Pembelajaran 2, pembelajaran 4, pembelajaran 5, dan pembelajaran 6. Selanjutnya ada pembelajaran bahasa Indonesia KD 3.4, menggali informasi tentang perubahan cuaca, perubahan terhadap kehidupan manusia yang disajikan dalam bentuk lisan, tulisan, visual, dan eksplor lingkungan, ada di pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6. Selanjutnya ada matematika di KD 3.4, menggeneralisasi pemecahan sebagai bagian dari keseluruhan menggunakan benda-benda konkret, ada di pembelajaran 1, pembelajaran 3, pembelajaran 5, dan pembelajaran 6. Selanjutnya ada pembelajaran PJOK di KD 3.5, memahami kombinasi berbagai pola gerak
dominan, bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah atau lokomotor, tolakan, putaran, ayunan, melayang, dan mendarat. Dalam aktivitas senam lantai ada di pembelajaran 2 dan pembelajaran 4. Selanjutnya ada SBDP di KD 3.2, mengetahui bentuk dan variasi pola dalam lagu, ada di pembelajaran 1 dan pembelajaran 3.